untuk melanjutkan pelajaran, marilah kita sama-sama membaca doa. Siapa yang mau memimpin doanya? Andik, mau Andik? Ya, Andik silakan. Siapa dulu? Bersalam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kembali dalam belajar, mari kita membaca doa. Terima kasih Andi, selamat kembali. Ya, anak-anak, terima kasih kalian sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari hari ini diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin? Aila mau siap? Aila, silakan. Sebelumnya berdiri dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu wajib satu nusa bangsa. Kita bela bersamaku dua, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Terima kasih Laila. Ya, tadi lagu wajib nasional semoga akan menambah rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Baik, kemarin ada yang masih ingat pelajaran apa kemarin? Tentang apa kemarin? Rantai makanan. Rantai makanan. Ya, kemarin kita belajar tentang rantai makanan. Sekarang juga kita akan mengulas kembali bab 2 harmoni dalam ekosistem, yaitu tentang rantai makanan. Untuk lebih semangatnya, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha na, aha aha na, aha aha semangat. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Nah, kita akan belajar tentang harmoni dalam ekosistem. Ya, bab 2 dengan tujuan pembelajarannya yaitu kita baca sama-sama ya. 1, apa? Mendefinisikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan. Tujuan yang kedua. Mengidentifikasi antar makhluk hidup pada rantai makanan. Yang ketiganya. Mendefinisikan hubungan makhluk hidup pada jaring-jaring makanan di ekosistem yang lebih besar. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Nah, coba semua perhatikan ke dalam gambar di depan. Di sini ada contoh rantai makanan, di mana ada hewan katak, ular, elang, dan belalang. Ini termasuk ke dalam ekosistem apa? Ada di mana hewan-hewan ini hidupnya? Ada di mana? Di sawah. Pinter ini hewan yang hidup di sawah atau ekosistem. Ekosistem itu adalah hewan atau makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang menempati sebuah tempat. Tempatnya di mana? Di sawah. Ya, di sawah ini mereka hidup. Mereka hidup itu membutuhkan makanan. Untuk hidup membutuhkan makanan. Dari mana mereka
belalang, dari katak sampai elang, sampai ular dan elang ini termasuk konsumen ya. Tapi konsumen tingkat berapa? Ini ditentukan dengan ini. Kalau konsumen tingkat 1 itu hewan yang memakan tumbuhan. Contohnya adalah belalang. Selain belalang, apalagi hewan pemakan tumbuhan? Kambing. Kambing, sapi, kerbau, apalagi? Tikus, iya, itu hewan-hewan pemakan tumbuhan, termasuk konsumen tingkat 1. Kalau konsumen tingkat 2, hewan pemakan hewan, ya, hewan pemakan hewan yang lainnya. Ini termasuk katak. Apa lagi selain katak? Kalau ular hewan? Kalau ular hewan konsumen tingkat berapa ular? 3. Ya, ini termasuk hewan buas. Ya, hewan buas ini namanya karnivora, hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging, hewan yang lainnya. Kalau katak itu tidak memakan hewan yang lebih buas, tapi hewan yang lebih kecil. Ya, inilah setelah ular dimakan oleh elang. Ini namanya konsumen akhir atau konsumen final, karena tidak ada lagi yang memburu elang. Tidak ada lagi yang memburu elang selain dia bertarung dengan yang lain terus dia mati atau ditembak. Ya, ditembak oleh pemburu, dia mati. Kemudian jasadnya ini terurai menjadi bangkai. Bangkainya kemudian jadi jamur. Terus ada apa lagi? Ada bilatum. Ada apanya? Ada bakterinya, sehingga ini namanya adalah decomposer. Ya, pengurai dari bangkai elang tadi, ya, menjadi pupuk. Pupuknya ini kemudian diserap kembali oleh tanah. Jadilah ini pupuk untuk tanaman tadi. Ya, mengerti sampai sini? Ada yang mau bertanya? Tidak? Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah tadi lihat gambar, ada gambar tentang rantai makanan. Apa sih itu rantai makanan? Nah, rantai makanan itu adalah interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Jadi interaksi atau proses makan dan dimakan. Ada yang makan, ada yang dimakan. Padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular dimakan oleh elang mati, elangnya terurai jadi pupuk, kembali lagi setiap hari seperti itu namanya rantai makanan ya, kembali lagi setiap hari. Terus tadi ada kata-kata namanya produsen. Nah, produsen apa produsen? Kelompok makhluk hidup yang dapat menghasilkan sendiri makanannya dengan bantuan sinar matahari. Hal ini dikarenakan produsen memiliki zat hijau atau klorofil yang dinamakan fotosintesis. Ingat ya, kata kuncinya tadi ada rantai makanan, ada produsen. Setelah itu ada apa lagi? Konsumen. Kita konsumen. Nah, sekarang konsumen itu siapa? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan sendiri makanannya. Jadi tidak bisa menghasilkan sendiri, harus mencari. Seperti tikus, mencari ke sawah, mencari makanan. Belalang mencari ke sawah, cari makanannya rumput. Ya kalau diam aja mati, ya. Tidak bisa membuat makanannya sendiri, harus mencari. Nah, konsumen ini terbagi ke dalam 3. Konsumen 1 yaitu hewan herbivora. Ya, yang tadi contohnya belalang, hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Yang konsumen kedua, hewan omnivora. Hewan yang memakan hewan yang lainnya yang lebih kecil. Terus yang ketiganya konsumen puncak atau terakhir. Konsumen puncak itu contohnya tadi elang. Karena sudah tidak ada lagi yang dimakan oleh elang. Ya, tidak makan karena elangnya itu mati sendiri. Ya, mati. Terus bagaimana kalau misalnya di sawahnya itu kering, tidak ada makanan? Apa yang terjadi? Siapa yang mati? Hewan apa? Belalang.
Tidak ada tikus. Ya. Kalau tidak ada tikus, bagaimana? Ada padi, tidak ada tikus. Bagaimana? Siapa yang mati? Ular. Ular tidak ada makanannya. Ya. Kalau misalnya di suatu sawah, di tempat sawah tidak ada ular. Sekarang tidak ada ular. Siapa yang mati? Tidak ada makanan yang lain. Kalau ada yang lain mah ada gajah, ada sapi, bisa ular ya. Itu. Jadi setiap makhluk hidup mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, produsen mempunyai fungsi itu untuk dimakan oleh hewan yang lain. Ya, konsumen satu berfungsi untuk memberi makan kepada konsumen yang kedua. Nah itu ya. Sampai sini. Ada lagi. Apa yang terakhir tadi? Pengurai. Hewan apa itu pengurai? Kelompok makhluk hidup, jamur, bakteri, atau cacing yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya tadi elang tadi mati tertembak terus diuraikan jadi membusuk. Ya, ini ada zat yang namanya pengurai atau disebut dengan decomposer. Ya, decomposer itu adalah pengurai. Contohnya jamur, bakteri, dan cacing. Sampai sini. Ada yang mau bertanya lagi? Gak ada? Baik, Ibu akan bagi ke dalam beberapa kelompok. Ya, 1, 2, 3, 4 kelompok. Kelompok ke-1, silahkan kalian amati gambar ini. Ya. Ini kelompok 1. Silahkan digambar ini rantai makanannya. Di sini ya, di kertas ini ya. Ini contohnya. Ya, nanti di belakangnya di sininya nanti sebutkan yang termasuk produsen apa ya, terus ini konsumen apa di belakangnya ya. Nanti ya ada yang mau bertanya nggak? Nggak jelas? Ya sekarang Ibu lanjut ke kelompok 2. Nah, kelompok 2. Kelompok 2. Nah, ini tentang rantai makanan. Nah, ini kalian nanti cari di sini di bawah. Nah, ini makan ke sini. Yang termasuk produsen di mana? Cari contohnya di bawah. Ya, kita ke sini ya. Ya, gitu ya. Jelas? Mau bertanya? Udah jelas? Ya. Di sini nanti pindah. Iya, pindah di sini. Yang mana yang termasuk? Ya. Ya, gitu. Ya. Sekarang yang kelompok 3. Yang kelompok 3. Kita akan bermain peran dalam kelompok yang ini ya. Ini ada ular, ada tikus, ada elang. Ibu, harusnya gini. Ya, ininya nanti seperti ini. Oke, Bu, sudah dilepas ini. Ini buat ininya ya, mahkotanya ya. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5.
Langsung ya, langsung. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan, itulah proses rantai makanan. Yo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1, dan karnivora. Konsumen 2, hewan karnivora, juga pengurai, itulah jamur. Hati senang belajar, belajar tentang rantai makanan. Nah, sudah. Sekarang ada tugasnya. Sudah selesai. Ya. Ayo kelompok 1 ke depan. Ajril, silakan Ajril. Teman-teman. Teman-teman. Dan kena sinar. Ya. Rantai makanan terus. Apa saja dalam gambar ini? Ada apa? Ada produsen, Produsennya apa? Produsennya rumput, terus konsumen 1. ya. Sekarang Andi, coba Andi. Terus tadi Ajril udah menyebutkan tadi produsen. Terus Andi ada ular itu termasuk apa? Konsumen 2. Konsumen 2. Terus Nabil Anak kecil. ada ular termasuk konsumen 3. Terus Nabil ada jamur. Nah, ini dia teman kalian sudah menyelesaikan tugasnya, ya, menyebutkan nama-nama hewan dan tumbuhan yang ada di rantai makanan. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ada yang sudah selesai kelompok 1 ya? Silakan. Kelompok 4 tugasnya apa tadi? Ada apa di situ? Nama hewannya tentunya betul. Dimakan oleh kata, terus ya. Jadi rumput dimakan oleh kata, anak dimakan belalang dimakan oleh kata, asap dimakan oleh dimakan ular dimakan ya. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 2.
Ngerti tidak? Ngerti. Ada yang mau bertanya? Enggak. Terus kelompok yang belum? Kelompok berapa itu yang belum? 1. Kelompok 1. Coba ibu lihat sudah sampai mana kelompok 1. Sedikit lagi. Boleh. Sudah menyelesaikan gambarnya tentang rantai makanan. Ayo ceritakan semuanya. Rantai makanan ini terdiri dari apa saja? Dari produsen. Ayo, mana suaranya? Suaranya mana? Ayo. Sudah. Tepuk tangan buat Anjani. Baik ya. Sekarang ibu akan kasih tugas. Boleh model kasih nama. Iya, kasih nama. Ibu nama bertiga. Boleh bertiga juga nggak apa-apa. Nah itu tahap peragaan dari kelompok punya di depan. Nah ditulis di situ namanya, nama temannya yang jadi apa tulis. Nama temannya. Ya. Iya. Iya. Udah selesai. Udah selesai? Ya. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Tadi kita belajar tentang apa? Rantai Rantai makanan. Rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan. Makan dan dimakan. Di dalam rantai makanan itu terdiri dari apa? Produsen. Apa produsen? Rumput. Produsen rumput. Terus Oh, gitu. konsumen apa? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1. Produsen itu adalah penghasil makanan. Terus konsumen 1 ada konsumen 2. Konsumen 2. Terus di bawahnya ada konsumen 3. Konsumen 3. Terus di bawahnya ada apa yang terakhir? Pengurai atau dekomposer. Nah, ya. Apa? Dekomposer ya, dekomposer. Nah, tadi kita belajar tentang rantai makanan. Ada yang menggambar, ada yang mengisi kolom, ya, ada yang bermain peran. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang tidak? Belajar sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan hobinya. Ada yang
Ada yang hobinya menggambar, kita belajar menggambar. Ada yang hobinya utak-atik isi soal, ya. Ada yang hobinya bermain peran, kejar-kejaran, nah itu tadi. Ya, senang? Senang. Apa lagi? Oh, ya, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa belajar lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi, ya. Nanti Ibu akan tugaskan untuk pelajaran selanjutnya yaitu membaca halaman berikutnya. Ya, nanti kan habis istirahat masih ada pelajaran ya. Baik, terima kasih untuk hari ini, anak-anak hebat. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.